Jangan takut untuk bermimpi besar, karena mimpi adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap langkah kecil adalah langkah menuju keberhasilan. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang kamu lakukan. Wanita ini bernama Jose Imes. Kala itu ia tengah melaksanakan persidangannya atas kasus pelecehan yang ia terima selama bertahun-tahun. Dengan didampingi pengacaranya, Jose menceritakan runtutan kejadian yang dia alami. Semasa SMA, Jose mempunyai pacar bernama Bobby. Namun beberapa bulan setelah itu, tiba-tiba Jose mengabarkan pada orang tuanya kalau dia tengah hamil, tanpa tahu siapa ayah dari janin yang ia kandung. Beberapa tahun kemudian, Jose menikah dengan seorang pria dan mempunyai anak yang bernama Karen. Namun ia terpaksa membawa kabur anak-anaknya karena tak tahan dengan suaminya yang setiap hari melakukan KDART. Karena tak ada tujuan lain, akhirnya Jose pergi ke rumah kedua orang tuanya. Beruntung mereka menerima kehadiran Jose bersama cucu-cucunya. Kini Jose bekerja sebagai pencuci rambut di salon. Suatu hari ia tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Glory. Di sana Glory menawarkan Jose untuk ikut bekerja di pertambangan. Tapi kedua orang tuanya, terutama sang ayah, tak mengizinkannya karena khawatir dengan keselamatan Jose. Kebetulan ayahnya juga bekerja di pertambangan, jadi dia tahu betul betapa kerasnya kerja di pertambangan. Belum lagi pandangan orang yang buruk terhadap pekerja wanita di pertambangan. Namun Jose tak menghiraukan perkataan ayahnya. Dan sebelum bekerja, Jose harus menjalani serangkaian tes untuk memastikan bahwa Jose tidak dalam keadaan hamil. Semenjak itu, hubungan Jose dengan ayahnya pun menjadi berantakan. Jadi, mau nggak mau, untuk sementara waktu, Jose dan anak-anaknya numpang tidur di rumah Glory. Di hari pertamanya bekerja, seorang supervisor bernama Tuan Pevik menjelaskan aturan sekaligus pekerjaan berat yang akan mereka lakukan. Tuan Pavik menempatkan Jose dan salah satu temannya, Sherry, untuk memastikan kebersihan tempat yang mereka sebut ruang powder. Namun gak disangkanya, di sana Jose bertemu dengan Bobby, mantan pacar Jose saat SMA dulu. Di jam makan siang, Glory memperkenalkan Jose pada semua teman wanitanya. Kebetulan Glory ini merupakan salah satu anggota sekretariat yang mewakili pekerja wanita. Saat libur dari kerjanya, Jose selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama dengan anak-anaknya. Di hari bahagia itu, tanpa sengaja Jose bertemu dengan pemilik pertambangan yang bernama Donald Pearson. Di sana si pemilik pertambangan mengatakan bahwa Jose bisa menghubunginya kapan saja saat ia mengalami masalah di pertambangan. Keesokan harinya saat Jose dan Sherry membersihkan ruang powder, tiba-tiba Eril, teman Bobby, memegang dada Sherry. Kurang ajar mah itu,
Melihat hal itu, Jose pun segera menemui Tuan Pavik untuk mengadukan kelakuan Eril. Namun bukannya menolong, Tuan Pavik malah mengatakan kalau itu adalah konsekuensi mereka sebagai perempuan yang bekerja di pertambangan. Mendengar hal itu, Jose pun hanya bisa menangis. Ia nggak terima dengan perlakuan bejat para pria pada pekerja wanita. Beruntung Glory bisa menenangkan Jose dan berjanji bahwa ia akan melindungi Jose. Singkat cerita, akhirnya Jose pun berhasil mengumpulkan uang untuk membeli rumahnya sendiri. Dan tak hanya itu, ia juga berhasil menyenangkan kedua anaknya dengan memberikan sebuah hadiah pada anak-anaknya. Bagi Jose, bisa menyenangkan kedua anaknya adalah hal yang paling membahagiakan di dunia ini. Suatu hari, Bobby menyuruh Jose untuk mengecek conveyor yang mati dengan imbalan bahwa Bobby akan bicara pada teman-temannya untuk bersikap baik pada Jose dan juga pekerja wanita yang lain. Tapi rupanya itu hanyalah akal-akalan Bobby agar ia bisa menyontek Jose dengan bebas. Dengan perasaan takut yang luar biasa, Jose pun mencoba menghindar dari Bobby. Oh, tak biadab ini. Saat menyaksikan pertandingan hoki, anaknya Glory mengenalkan Jose pada teman pengacaranya yang bernama Billy. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba istri Bobby datang dan langsung melabrak Jose, mengklaim bahwa Jose merupakan wanita penggoda yang menghancurkan rumah tangganya. Rasa malu, marah, sedih bercampur jadi satu. Ditambah lagi anaknya, Sammy, juga merasa sangat malu dengan kejadian tersebut. Masalahnya yang bertubi-tubi membuat Jose menjadi semakin terpuruk. Hingga akhirnya ia nekat menemui si pemilik tambang untuk mengadukan sikap Bobby. Tapi sesampainya di sana, Jose dikagetkan dengan keberadaan Tuan Pavik. Di sana Tuan Version menyuruh Jose untuk tetap bungkam atas sikap Bobby, karena kalau tidak ia akan segera memecatnya. Hingga keesokan harinya, semua teman kerjanya menyalahkan Jose yang sok-sokan jadi pahlawan. Mereka mengingatkan Jose untuk tetap bungkam karena mereka tak mau kehilangan pekerjaan mereka. Dan mendengar hal itu, Jose pun menjadi semakin sedih. Padahal ia hanya ingin melakukan pembelaan atas perlakuan beberapa pekerja pria di pertambangan itu. Ditambah lagi, Sammy yang masih saja marah kepada ibunya. Ternyata selama ini Sammy dijadikan bahan olok-olokan temannya karena ibunya bekerja di pertambangan. Bahkan ia terpaksa keluar dari tim hoki karena malu untuk. Sebelum berangkat kerja, Jose menyungat Glory yang tengah sakit. Akibat penyakitnya itu, Glory pun harus berhenti bekerja. Beruntung Glory mempunyai suami yang siap siaga, yang membuat Jose iri dengan keharmonisan hubungan mereka. Sesampainya di tempat kerja, Bobby menyuruh Jose untuk segera ke ruang powder karena ada pekerjaan yang harus Jose lakukan. Tapi lagi-lagi
Dengan keadaan yang sangat lusuh, Jose pun memberanikan dirinya untuk ngomong ke semua orang bahwa Bobby telah menyentuhnya. Namun mereka semua tak ada yang percaya, bahkan teman-teman wanitanya. Saking kesalnya, akhirnya Jose pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut. Keesokan harinya, Jose pergi menemui Billy dan meminta tolong untuk jadi pengacaranya. Jose mengatakan bahwa ia akan segera menuntut pertambangan atas kasus pelecehan karyawan. Tapi ternyata Billy menolak permintaannya dan menyarankan Jose untuk mencari pekerjaan lain saja. Namun setelah curhat dengan Kylie, Billy pun berubah pikiran. Ia mau membantu Jose asalkan Jose mendapatkan dukungan setidaknya 2 orang dari temannya yang pernah diganggu oleh para pekerja pria. Dan benar saja, di persidangan pertamanya, hakim mengatakan bahwa semua gugatan akan diterima jika ada 2 gugatan lagi. Satu-satunya orang yang bisa menolong hanyalah Glory. Namun keadaannya yang semakin parah membuat suaminya, yaitu Kelly, merasa sangat khawatir. Dan demi kebaikan semua wanita, Billy pun mencoba meyakinkan Glory akan keputusannya. Sementara Jose mencoba untuk membujuk Sherry untuk ikut mendukungnya. Namun karena tak mau kehilangan pekerjaannya, Sherry pun menolak permintaan Jose. Suatu hari Jose nekat melakukan sebuah pidato, berharap teman-temannya mau mendukung keputusan Jose. Namun mereka, khususnya para pekerja pria, malah memaki-maki Jose. Sang ayah yang tega melihat putrinya dipermalukan langsung maju dan mengatakan bahwa ia sangat malu dengan semua pria di sana yang memperlakukan seorang perempuan yang tengah berjuang untuk mendapatkan keadilan. Inilah rentetan cerita yang dialami oleh Jose. Di persidangan keduanya, pengacara perusahaan telah mendatangkan guru SMA Jose dan mengatakan bahwa semasa SMA Jose telah tidur dan hamil dengan gurunya sendiri. Dengan menahan air mata dan juga rasa takutnya, Jose pun menjelaskan bahwa dulu ia dan Bobby ketahuan bolos di kelas gurunya itu, lalu si guru menyuruh mereka berdua mengikuti kelas khusus. Setelah kelas selesai, si guru menahan Jose dengan alasan ada sesuatu yang ingin dia obrolkan. Tapi ternyata si guru malah menyentuh Jose dengan brutal dan paksa. Mendengar itu, ayahnya pun langsung emosi dan menghajar si guru bejat tersebut. Akibat kerusuhan itu, akhirnya persidangan pun ditunda. Ternyata selama ini Jose merahasiakan hal tersebut pada orang tuanya karena ia terlalu takut untuk mengingat kejadian yang menimpanya itu. Keesokan harinya, persidangan pun kembali dilakukan. Di sana, Billy berhasil membuat Bobby mengatakan perilaku gurunya pada Jose. Dan gak lama kemudian,
Glory datang untuk mendukung atau menjadi penggugat kedua. Melihat perjuangan Glory, akhirnya para teman Jose yang lainnya pun ikut mendukung dan menggugat perusahaan itu. Dan melihat itu, Jose pun merasa lega karena akhirnya ia bisa memenangkan kasusnya.